Dia datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasa. Roma 10 berkata, iman itu timbul. Itu ketika engkau mendengar dan mendengar firman Kristus. And God says, I have come to rescue my people. Shalom CST Church. Sukacita besar Anda boleh beribadah bersama kami. 2023 tahun kasih karunia. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kiranya Tuhan menggenapkan semua rencananya di generasi kami sampai tuntas. Let the grace of God be upon us. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di Gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Wanita saja katakan dengan iman. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekali lagi, kau kuatkan aku bertahan. Thank you Jesus. Kau harapan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kesetiaanmu Tuhan. Engkau Thank you Lord. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Yes, 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 yes. Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Jesus, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu beserta kami. Engkau selalu bersama kami. Engkau tak pernah
hati kami melimpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Betapa Engkau Bapa yang baik dan setia. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau Immanuel dalam hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Jika sekali lagi Engkau beri kami kesempatan mengingat kebaikan-Mu bahkan atas kehidupan ibu-ibu, di mana Engkau letakkan di dalam hidup kami. Kami sebagai ibu, bahkan kami juga sebagai anak yang masih memiliki ibu. Tuhan, kami mau berkata terima kasih untuk pribadi yang ajaib Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih sayang ibu-ibu. Kami bersyukur untuk semua penerimaan yang semua ibu-ibu buat. Kalau hari ini kami ada, kami percaya Tuhan, kasih-Mu ajaib atas semua ibu-ibu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini saatnya kami mau mendengar firman-Mu Tuhan, berbicara kepada setiap kami, khususnya ibu-ibu di tempat ini. Tuhan, kami tahu sebuah anugerah ketika Engkau memanggil kami sebagai ibu. Tuhan, mungkin ada di antara ibu-ibu di tempat ini berada dalam sebuah musim padang gurun, dalam sebuah musim di mana Engkau izinkan mereka melewati lembah kekelaman. Tetapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau menjadi gembala kami, maka kami juga bisa berkata seperti Daud, Engkau gembala kami, maka takkan kekurangan kami, takkan kekurangan kami. Bangkitkan setiap ibu-ibu di tempat ini ya Tuhan. Bangkitkan dan kuatkan semua ibu-ibu. Bapa Roh Kudus, kami rindu beracara di tengah kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami minta roh yang lemah lembut untuk kami belajar menerima dengan hati yang besar dan melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat bagi Raja di atas segala raja, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Wah, tak ada suaranya. Shalom semua. Shalom semua. Shalom ibu-ibu. Kurang kuat nih. Shalom ibu-ibu. Haleluya. Tuhan ajaib, amin. Sebelum kita menyambut Hari Ibu pada hari ini, saya terlebih dahulu izinkan untuk mengucapkan Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. Kasih tepuk tangan dulu untuk semua ibu-ibu yang hari ini datang di CST. All for the mothers. Come, give the clap hands. Yes, haleluya. Boleh berdiri? Sama yang ibu-ibu di tempat ini boleh berdiri dulu. Kita mau tengok ibu-ibu. All the mothers here. Can stand up please. Oke, boleh berdiri. Yes, kasih tepuk tangan buat mereka. Woo! Katakan macam itu dulu. Yang lain boleh kasih salam kanan kiri. Ayo berdiri, berdiri. Kasih salam untuk ibu-ibu di sini. Katakan Happy Mother's Day. Yes. Mungkin di antara saudara belum sempat ya ucapkan Happy Mother's Day. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Saudara yang terkasih, hari ini satu hal yang Tuhan letakkan di hati saya untuk kita akan belajar sempena Hari Ibu ini. Kita tahu bahwa Hari Ibu adalah sebuah momen yang spesial, betul saudara? Dan bukan hanya spesial biasa, tetapi ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan. Oleh karena itu saya rindu kepada setiap ibu-ibu di tempat ini. Saya rindu bagi perhatian, bagi hati, bahkan bukan hanya ibu-ibu juga ya, untuk semua, untuk kita dengar sama-sama. Yes, ini dari saya ucapkan Happy Mother's Day untuk semua ibu-ibu di CST. Haleluya. Sebuah anugerah. Ya, seperti yang Anda tahu ya, Tuhan menganugerahkan kepada kami 3 anak di bumi, 1 sudah di sorga. Tetapi itu merupakan sebuah pembelajaran. Saya tahu bahwa saya masih jauh dari sempurna. Ada di sini ibu-ibu yang bahkan lebih
ya, lebih expert, lebih available untuk memberi nasihat ya, lebih dari saya karena saya sangat masih muda juga. Tetapi saya men-sharekan apa yang Tuhan letakkan di hati saya. Boleh saudara? Ya, tajuk firman Tuhan hari ini ya boleh dikeluarkan. Tajuk firman Tuhan yang saya mau share hari ini, mari di sempena Hari Ibu kita menjadi wanita yang tegar dan kuat. Haleluya. Katakan kanan kiri, mari jadi wanita yang tegar dan kuat. Haleluya. Katakan sama-sama semua ibu, haleluya. Biar kita menjadi ibu-ibu, menjadi wanita yang senantiasa tegar dan kuat ya, strong and a tough woman. Saya tahu bahwa itu bukan perkara yang mudah. Tetapi saudara, kita harus memiliki sebuah kerinduan. Terus kejar, dan terus kejar. Ada amin? Di dalam bahasa Inggris, kalau Anda tahu ya, ini pelan-pelan ya, slowly ya. Dalam bahasa Inggris, kata ibu itu memakai kata mom, betul? M-O-M. Ya, mom. Tapi, tahukah saudara, kalau kata ini dibalik, ya, dibalik dari ke bawah ke atas, maka karena kata ini menjadi apa? Oh, ada juga yang tahu ya. Oke, ucapkan sama-sama kepada semua ibu. Wow. Wow. Saudara tahu bahwa di sebalik yang namanya mom, itu ada kata wow di dalamnya. Dan kita tahu saudara, wow itu berbicara apa? Ekspresi yang dimana kita boleh melihat ada power, betul? Ada kuasa, ada sesuatu yang menarik sehingga orang boleh berkata, wow. Oke, saya mau kita try sama-sama ya. Semua ibu-ibu boleh berdiri sekali lagi. Terima kasih. Kemudian menghadap ke belakang ke jemaat. Yes. Sebentar, sekejap ya cepatnya. Saya rindu jemaat ekspresikan Anda punya ibu di sini atau ibu Anda tadi sini, ekspresikan ketika engkau melihat ibumu itu punya sesuatu yang spesial. Ya, boleh ya? Saya kasih hitungan ketiga, semua ucapkan wow gitu ya. 1, 2, 3. Oke, silakan duduk. Saudara tahukah, saya mau berkata kepada insan yang lain, jangan pernah sepelekan seorang ibu. Ada amin? Jangan pernah remeh-temehkan yang namanya ibu. Apakah ibumu itu punya background yang tidak baik? Apakah ibumu itu punya karakter yang mungkin tidak baik? Apakah ibumu itu punya kelemahan yang tidak baik? Mungkin beberapa saudara di rumah berkata, how's your mom? Bagaimana ibumu? Ketika Anda menggambarkan kata ibu, beberapa Anda mungkin berkata, ibu saya ini pastor, galaknya luar biasa. Maksudnya begitu sangat kejam pastor. Ada beberapa saudara mungkin berkata, wah ibu saya ini pemalu pastor. Ada mungkin orang berkata, ibu saya ini baiknya luar biasa. Ada mungkin orang berkata, macam mana ibu kamu? Ibuku kedegutnya luar biasa. Ya, ada macam-macam ekspresi di dalam keluarga untuk mengatakan siapakah ibu itu. Tetapi saya mau berkata saudara, tahukah Anda ketika keluarga tanpa ibu itu seperti pepatah berkata, anak ayam keluar kandang. Ya, anak ayam keluar kandang. Keluarga tanpa ibu itu pasti ada ketidakteraturan, betul? Keluarga di mana tiada sosok ibu akan ada kekacauan.
Sehingga kadang tanpa kita sadari muncullah sebuah kiasan. Keluarga tanpa ibu seperti anak ayam keluar kandang, ya kan? Kacau satu-satu, tak teratur. Makanya berbahagialah Anda punya ibu. Ada amin? Baik ibumu masih hidup atau sudah dipanggil Tuhan, Anda yang pernah punya ibu. Bahkan saya berbicara kepada Anda yang mungkin sampai Anda besar, Anda tidak kenal siapa ibumu. Tetap bersyukur sebab Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidupmu. Kalau kita boleh lahir di dunia, itu karena ada seorang ibu. Jadi saya berdoa jangan ada di antara kita sepelekan ibu kita. Ya, bahkan termasuk mungkin ibumu tidak berpendidikan. Ibumu mungkin maaf kata, my mom very no technology one, ya kan? Tak ada teknologi, tidak mengerti teknologi. Tetapi ingat, setiap ibu pasti punya kekuatan. Ada amin, saudara? Hidup kaum ibu? Kok semuanya begitu? Ya, jangan memperasakan semua ya. Ada amin kaum ibu? Setiap wanita pasti punya kekuatan. Saya rindu kita baca Amsal pasal 31 ayat yang ke-25. Amsal 31 ayat yang ke-25. Nanti ke depan kita akan baca beberapa ayat. Saya rindu kita semakin dikuatkan, kita semakin berakar. Amsal 35 ayat 25. Kita baca sama-sama. Amsal 31, maaf ya, ayat 25. Proverbs 31 verse 25. Kita akan baca sama-sama. Boleh pakai dual bahasa. 2, 3. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Sekali lagi saya baca. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Dan ia tertawa tentang hari depan. Ketika saudara baca kitab Amsal 31, Amsal 31 itu luar biasa. Amsal 31 adalah ayat yang menutup dengan sebuah ayat-ayat menunjukkan sebagai wanita yang bijaksana. Salah satu bagaimana wanita itu bijaksana dikatakan punya pakaian kekuatan. Ada amin? Pakaiannya tak perlu fashionable, tak perlu fashionable bolehlah pastor boleh, tapi tak payah terlalu over, ya kan? Kalau tak ada budget tak payah, simple saja. Tetapi ayat firman Tuhan berkata, pakaian wanita itu adalah kekuatan dan kemuliaan. Dari sini kita boleh mendalami bahwa ternyata wanita yang bijak, wanita di dalam khususnya kaidah Alkitab, standar Alkitab, itu dikatakan luar biasa. Kita digambarkan perlu berpakaian kekuatan dan kemuliaan. Sekarang dengan cepat. Tapi ada orang banyak berkata, wanita kan lemah, pastor. Betul? Wanita itu gambaran adalah makhluk yang lemah. Wanita itu sering di kelas nomor 2. Wanita sering digambarkan seperti bunga. Kenapa? Karena bunga sekejap ditanam, kena panas terik, gak dibagi air, boleh layu. Tapi orang berkata kalau lelaki macam besi, pastor. Dilempar apapun tahan banting. Tetapi saya mau berkata saudara, seperti gambaran wanita sering kan kalau wanita atau hari Mother's Day ya, orang itu siapkan bunga di mana-mana. Saya punya anak Yunis di sekolah. Wah, beberapa minggu yang lalu sudah keluarlah itu advertisement ya, jualan bunga dari RM5 sampai RM18 sampai RM20 dengan kelebihan macam-macam. Kenapa bunga? Ya. Ada orang berkata, kalau saya tak payah bunga pastor, saya suka bunga bank. Tapi anyway, seringkali wanita digambarkan bunga. Bahkan seringkali digambarkan bunga rose. Saudara tahu bunga rose? Begitu cantik. Ya, tetapi tidak mudah menjaganya. Sebab apa? Di dalam
diri wanita sebetulnya ada sesuatu yang luar biasa. Tapi ingat, semua itu bisa keluar karena kita harus mengusahakan. Nah, sekarang soalannya, bagaimana wanita boleh menjadi tegar, boleh menjadi kuat? Siapa di antara ibu-ibu rindu tips? Bagaimana kita wanita, kita bisa menjadi kuat, kita boleh menjadi tegar? Yang pertama, kunci yang penting bagaimana kita kuat, tetap kita harus tinggal di dalam, sama-sama ucapkan, tinggal di dalam Kristus. Mari kita baca Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Ya. Yohanes 15, Anda buka Alkitab saudara, ayat 4 sampai 5. Ayat ini sering kita dengar, sering didengungkan. Jangan lupa, firman Tuhan berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5 berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, mari kita baca, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat. Saya mendorong semua wanita, baik yang online dan onsite. Hai ibu-ibu, bagaimana cara kita boleh kuat menghadapi hidup? Bagaimana kita boleh terus berjalan sekalipun mungkin ada kalanya mungkin kita hampir jatuh? Nomor satu kuncinya, tinggal di dalam Kristus. Firman ini jelas, ketika kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak boleh berbuat apa-apa. Tidak hal yang mengejutkan ketika ramai wanita-wanita ketika menghadapi sebuah kondisi hidup yang sepertinya datang kepada dia adalah sebuah kondisi yang pahit. Tidaklah jarang atau tidaklah heran, cukup banyak yang meresponi kehidupan dengan apa? Jalan shortcut. Saya mendengar berita ketika seorang yang dia sangat muda sudah punya anak, tetapi oleh karena ekonomi dia tidak bisa membesarkan anaknya. Dia pilih shortcut, maaf kata, dia buang babynya. Tidak jarang ada wanita yang mudah sekali jalan shortcut ketika dia dikhianati oleh suaminya. Suaminya ambil istri lain, dia dikhianati dalam ekonomi, dia bahkan mengalami kekecewaan demi kekecewaan, dan wanita ini memilih apa? In the end, bunuh diri. Kenapa saudara? Saya mau berkata, wanita-wanita, kalau kita tanpa tinggal dalam Kristus, maka kita akan sangat mudah, saya mau berkata, sangat mudah untuk kita memilih jalan pintas. Dan jalan pintas yang seringkali iblis tawarkan, itu seringkali akan menuju kepada kebinasaan. Tidak mudah, Pastor, yes. Kita perlu memahami, ya. Saya dulu waktu masih muda, ada banyak beberapa kadang-kadang ya dalam hidup ini kita mengalami pasti up and down kehidupan, betul? Ada kalanya kalau tekanan itu sampai saudara pasti boleh rasakan. Siapa di sini? Saya ajak saudara berimajinasi. Macam saudara tidur ya, kemudian ada box berat di hatimu. Siapa yang pernah ngalami itu? Anda itu tidur tapi engkau ngalami tekanan tuh berat sekali. Kalau kita nggak ada Tuhan, saya mau berkata, kita sangat mudah mendengar jabaran, tawaran iblis. Yang penting lah, happy. Oh, yang penting lah, larilah dari masalah. Oh, tinggalkan keluargamu. Oh, begini, oh begitu. Banyak tawaran. Tekanan itu menekan sepertinya hati. Ditambah, ingat,
Tuhan menciptakan wanita itu spesial. Wanita secara DNA ya, secara organ ya, atau secara karakter lah saya mau pakai bahasa. Wanita itu karakternya lebih banyak main perasaan. Makanya kenapa wanita paling mudah sikit-sikit tersinggung ya, sikit-sikit kecewa, sikit-sikit nggak suka lah dengan dia. Oh aduh saya kecewa lah, saya marah lah. Katakan kanan kiri Anda yang tengok wanita. Itu karakternya. Tahukah saudara, kita harus mengenal secara basic saja. Kalau kita memahami pengetahuan, memang benar wanita banyak kelemahan. Tapi nanti ke depan saya mau tunjukkan betapa dahsyatnya janji Tuhan kepada kita wanita. Tuhan punya perjanjian. Hanya persoalannya masih ramai wanita-wanita yang tidak mengerti jalannya. Bagaimana kita kuat? Jangan lupa kunci pertama, dan tidak ada lagi kunci yang menjadi utama. Kunci utama, kita harus tinggal di dalam Kristus. Engkau dan saya harus tinggal di dalam Kristus. Ada kalanya saya pribadi ketika menjalani kehidupan, kalau saya lagi down, saya tahu kita ini harus belajar minta hikmat Tuhan. Kita harus memiliki kemampuan. Kita macam dokter. Kita sendiri pasien, kita sendiri dokter. Haleluya. Yang mengerti senyum dulu. Ya. Kita harus mengerti saudara, tetapi jelas diperlukan sebuah kehambaan. Saya sering cek and recheck. Kalau hati saya lagi panas nih ya, oh ini iblis nih ya. Saya mulai doa, Tuhan cabut, nggak bener nih, jahat. Saya cakap diri saya sendiri. Tapi persoalannya ramai wanita yang kadang-kadang kita tidak boleh cek diri kita sendiri. Dan ekspresinya kita mengekspresikan segala sesuatu kepada orang di sekeliling kita, kacau balau. Kita mudah melukai, kenapa? Karena kita dilukai, betul? Kita menyakiti, kenapa? Karena saya disakiti. Kita mengkhianati, kenapa? Karena aku sudah dikhianati. Kita membohongi, kenapa? Karena aku sudah dibohongi. Tanpa kita sadari, kita tidak berani memutuskan rantai iblis. Mari saudara, minta anugerah untuk Tuhan izinkan. Ya, kalau kita masuk ke hospital hari ini, mama saya lagi di hospital. Ya, ngam hari ibu saya teringat, saya bilang Tuhan, bukanlah mudah. Tetapi saya tahu ada kasih karunia Tuhan cukup. Dan satu hal saya terdengar karena ibu saya melewati banyak proses demi proses termasuk scanner. Jadi saya teringat, kita secara roh pun kita harus belajar scan hati. Izinkan tiap hari. Makanya kenapa kita perlu Tuhan tiap hari, tiap jam. Amin. Lagu di mana pertama saya bertobat, saya teringat lagu ini, lagu lama. Setiap jam ya Tuhan, ku memerlukanmu. Nah itulah macam itu saya lupa. Memberi kena cita baru setiap jam ya Tuhan. Ku perlu kau, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Saudara, kalau saya lagi down, saya ingat itu. Saya terus ucapkan ke Tuhan, saya katakan Tuhan, setiap jam, bahkan Roh Kudus, setiap jam ku perlu Engkau. Aku gak bisa tinggalkan Engkau, dan jangan pernah tinggalkan aku. Kita perlu Tuhan, ada amin. Ibu-ibu, apapun yang kau hadapi, jangan pilih shortcut, tapi pilih tinggal dalam Kristus. Pilih belajar untuk dengar yang dari Tuhan. Di dalam Alkitab seorang wanita bernama Maria dalam Lukas 10. Anda baca di rumah, Anda baca ya sendiri. Anda baca dan Anda buka Lukas 10 ayat 392. Hari itu seorang Maria, ini Maria bukan ibu Yesus, tetapi ini adalah Maria, salah satu saudara dari Marta. Marta waktu Yesus datang, Marta sukanya sibuk sendiri.
sibuk buat ini, sibuk buat atak, sibuk ini hati-hati ya ibu-ibu ya. Dalam semua aktiviti kita, Tuhan sering tegur saya juga. Jangan sampai kesibukan kita membuat kita lemah di hadapan Tuhan. Hari itu Marta sibuk, tapi ada seorang saudaranya yang bernama Maria. Maria suka duduk dekat kaki Tuhan. Lukas 10 ayat 39 saya baca. Anda sudah buka? Alkitab berkata perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus menerus mendengarkan perkataannya. Ayat yang 42 saya lompat, perhatikan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ini perkataan Yesus. Maria telah memilih bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Amin. Amin. Amin ibu-ibu dan semua jemaat Tuhan, amin. Sumber kekuatan untuk kita bisa kuat dan tegar. Tidak ada yang namanya solusi yang dunia boleh berikan. Tapi hanya satu, dari Yesus. Dekat. Ya, belajar. Wanita ini kan paling suka curhat, betul enggak? Ya, saya punya kawan, aduh. Itu dari A sampai Z, curhat terus. Aduh, tahu nggak Bet? Anak-anakku begini, suamiku begitu, semua dicurhatin. Kenapa? Karena memang kekuatan wanita seringkali ketika apa? Nggak perlu dikasih solusi. Yang penting sudah curahkan hati, betul nggak? Betul ibu-ibu, wanita-wanita, betul tak? Makanya kenapa wanita lebih banyak kawan daripada pria? Setuju tak setuju? Kalau lelaki menghadapi masalah, dia duduk tenang, ya kan? Ya, orang cakap lagi bersemedi. Kenapa? Karena otaknya yang main, betul nggak? Dia duduk diam dan dia pikir ini macam komputer. Kalau wanita, pasti kebiasaan. Saya tahu tidak semua, tetapi secara umum, secara general, wanita kalau ada masalah, nomor satu apa? Tuhan. Dan langsung otomatis saya juga saudara ya. Itu air mengalir. Ya, dari mana ya? Kenapa air mataku boleh mengalir ya? Karena dari hatimu yang sedang hancur. Makanya kenapa wanita itu luar biasa. Tetapi percayalah wanita, engkau pasti boleh kuat. Ada amin? Mari belajar punya masa dekat dengan Tuhan. Saya mendorong lebih bagus, lebih baik. Ayo belajar suka curhatnya ke Yesus. Saudara kalau curhat ke Yesus nih, percayalah, your secret never open everywhere. Ada amin? Ada amin? Salam kamu wanita satu dengan yang lain. Karena seringkali tanpa kita sadari, bahagian yang bahaya ketika Anda curhat ke orang yang salah. Ya, kalau Anda curhat kepada orang yang lebih rohani, cukup matang ya, oke. Biasanya saya yakin mereka punya yang namanya kemampuan untuk jaga your privacy. Tetapi ketika Anda curhat kepada baby rohani, maaf kata, yang punya kelemahan di sini nih, ya kan? Cek, ya kan? Ya, kasihan si ini ya, katanya yang suaminya kurang handsome. Wih, kok dia cakapin orang lain? Wah, padahal dia udah pakai baju begini-begini. Iya kan? Ada lagi yang begini. Aduh, macam-macam lah saudara. Saya mau berkata, lebih bagus curhat ke Tuhan. Ada amin? Ada amin? Make Jesus your best friend. Ya, Holy Spirit your best friend. Ya, bahkan BFF, best friend forever. Ada amin? Jangan waktu engkau sudah melihat mangit pasanganmu, anak-anakmu, ekonomimu, semua sudah baik, engkau tak pernah lagi curhat ke Yesus. Ya. Kenapa? Semua happy mah. Ini hati-hati. Saya dulu mengenal ada seorang wanita. Ketika dia banyaknya masalah dari suami saya begini, suaminya notinya berkali-kali, bukan sekali, berkali-kali, ya kan? Dia pening, ekonomi hancur segala sesuatu, dia seneng datang, Pastor, yes, ya, ayo doa, itu doa hari Rabu datang, nggak ada doa pun datang. Saya bilang, you're very faithful lah, ya Pastor, I need God, saya perlu Tuhan.
Tapi selepas bisnis oke, suami oke, jalan sana, jalan sini, travel sana, travel sini. Waktu saya call, kenapa tidak pernah pergi ibadah? Ayo pastor, suamiku ini perlu relax. Terlalu banyak bisnis katanya. Dan di hati saya sudah feeling, gak lama lagi suaminya akan QUMET. Ya kan? Ya. Dan memang betul. Saya mau berkata, ada kalanya proses dalam hidup kita, ya. Itu Tuhan izinkan. Membuat kita apa saudara? Ayo belajar setia. Ada amin. Ayo belajar setia. Jadi betul-betul menjadikan Yesus adalah BFF kita. Karena seringkali, percayalah ya, saya nggak tahu dengan saudara, tapi ketika Anda mau dibawa ke level yang naik, karena kita punya Allah, punya salah satu karakter, dia adalah Allah yang cemburu. Kalau engkau sedikit hatimu bergeser kepada sesuatu yang engkau sukai, yang engkau cintai, ada kalanya Tuhan gak mau diduakan. Apalagi untuk anda-anda yang saya berbicara kepada hati saudara, anda-anda yang you is the beloved of Jesus. Orang Kristen banyak, but the beloved is not so many. Akan ada kalanya kalau Tuhan lihat, Tuhan mencium, wah anakku ini lagi bergeser hatinya, radarnya sudah bergeser, Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Mari pakai kacamata yang positif. Bahkan dalam Matius berkata, mari datang kepadaku yang lemah dan letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudara, ayo datang ke Tuhan, tinggal ke Tuhan. Kedua, bagaimana kita ibu-ibu, kita wanita, kita boleh hidup kuat dan tegar. Saya mau berkata ini perlu dilatih, tapi kita harus belajar. Yaitu apa? Belajar tenang. Katakan tenang. Belajar tenang dan banyak bersyukur. Ketika engkau dan saya diizinkan Tuhan masuk proses, mari kita melihat dengan kacamata Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa melihat dengan kacamata Tuhan? Jiwa kita, emosi kita, kita harus belajar tenang. Katakan sama-sama tenang. Ya, boleh klik dulu slide-nya. Kita harus belajar tenang, saudara. Ya, jangan sikit-sikit tergesa-gesa, jangan terburu-buru, jangan sikit-sikit mudah emosi, jangan sikit-sikit suka menyesal, jangan sikit-sikit apapun yang sikit-sikit. Belajar tenang. Dan saya mau berkata, sebetulnya secara emosi dan jiwa itulah kelebihan wanita. Wanita menghadapi segala sesuatu dia boleh tenang, sekalipun ada kalanya di dalammu pasti hancur. Tapi percaya, kenapa? Kenapa kita perlu tenang? Yesaya 30 ayat 15 berkata, Yesaya 30 ayat 15. Jom, siapa yang sudah dapat? Ayo bacalah. Siapa yang sudah dapat baca? Ya, sila berdiri baca. Yesaya 30 ayat 15. 2, 3. Yuk cepat-cepat. Muda-mudi pun boleh. Siapa yang sudah? Ada yang sudah lah. Cuma takutnya berdiri ini ya. Ayo berdiri baca. 2, 3. Tak ada, semuanya malu-malu. Kenapa malu-malu nih? Ayo, baca kuat. Yesaya 30 ayat 15. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin. Firman ini jelas berkata bahwa dengan bertobat dan tinggal diam kamu diselamatkan. Tetapi dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada kalanya engkau dan saya kita melewati sebuah perjalanan sepertinya semakin banyak shadow, bayang-bayang nggak jelas. Engkau jalan, engkau mulai memperkatakan dan mulai bertanya, mana jalannya kok nggak jelas. Tetapi mari belajar dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amsal 19 ayat 2 berkata, tanpa pengetahuan kerajinanmu tidak baik.
Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Amsal 19 ayat 2 itu dikatakan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Makanya jangan sering mengambil keputusan ketika emosimu tidak stabil. Jangan mengambil keputusan ketika jiwamu belum tenang. Karena seringkali keputusan yang engkau ambil itu salah. Ya, wanita ini kan mudahnya risau, betul nggak? Mudahnya apa? Tergesa-gesa, risau, khawatir. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Kalau begini begini, kalau begitu begitu. Kadang-kadang kita ini wanita pandai sendiri mengatur segala sesuatu. Karena apa, saudara? Karena memang itulah basicnya wanita. Padahal belum tentu itu kebenaran. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Mari kita belajar tenang, tenang, dan tenang. Dan ketika di dalam ketenangan, setiap kita harus ingat Tuhan senantiasa bersama kita. Dan di dalam ketenangan belajar perbanyak bersyukur. Mari kita baca Kolose 4 ayat 2. Ayo cepat-cepat ya. Kolose 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi Bapak, Ibu dan Saudara, khususnya ibu-ibu di sini, ketika engkau dan saya mengucap syukur, itu adalah lambang kita berjaga. Supaya hatimu nggak mudah pahit, supaya hatimu nggak mudah kecewa. Belajar ya, kalau perlu ambil nafas dalam-dalam, kalau dalam tekanan ya kan. Terus bilang thank you Jesus. Boleh? Boleh? Boleh ibu-ibu? Ya, ada kalanya kan saudara itu tadi, kalau kita berada dalam tekanan nih, itu hati kita macam beratnya luar biasa. Ya, saudara yang kalau Anda mau melepaskan ya, mungkin pastor kalau di rumah segan, Anda cari tempat mungkin di kereta ya, atau Anda lagi pergi ke Padang tuh ya saudara, tempat saudara ada Padang tak ada laman kah ya, exercise, tempat exercise lagi sepi, engkau cakap thank you Jesus sambil engkau exercise. Belajar bersyukur ya. Mungkin ada kalanya kau menghadapi, kenapa ini anakku ini gak boleh berubah-berubah. Terima kasih Tuhan untuk anakku yang ajaib, hebat, luar biasa. Boleh saudara? Apalagi ibu-ibu, engkau hadapi apa? Suami, suamiku ini Tuhan kau gak berubah-berubah. Katakan suamiku dahsyat, hebat, luar biasa. Boleh saudara? Ada amin? Boleh bilang terima kasih Tuhan untuk suamiku yang ajaib, hebat, luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kok nggak ada sepakat dengan saya? Haleluya. Ada amin ibu-ibu? Boleh? Malaysia boleh, Mbak. Kita pun boleh. Ada amin. Haleluya. Ya, ada kalanya sepertinya persoalan di depanmu belum nampak adanya perubahan. Engkau harus belajar paksa. Terima kasih Tuhan. Karena apa? Karena itu ekspresi kita berjaga-jaga. Ada orang berkata, ini kok sukanya terima kasih, terima kasih. Solusi belum ada, kenapa terus terima kasih? Orang dunia kadang tidak mengerti. Terima kasih bukan berarti kita setuju dengan apa yang terjadi di kondisi kita. Tetapi terima kasih kita itu artinya karena kita sepakat dengan Tuhan. Yaitu apa? Percaya. Karena apa yang di sebalik kita tidak mengerti, ada Tuhan yang pegang kendali. Ada amin? Ada amin? Ada amin? 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18 berkata, bersukacitalah. Ayo kita baca 2-3. 1 Tesalonika 5 ayat 16 hingga 18. 2-3. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dalam sebab apa? Sebab disuruh Pastor Betty.
Oh salah saudara, jangan salah baca Alkitab. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi. Saya mau berkata, salah satu tanda orang yang matang rohani adalah dia tahu mengucap syukur sekalipun engkau berada di tengah gelombang laut. Ada amin. Salam kanan kiri, katakan itu kamu. Yes, that is you. That is you. Ada amin. Itu kamu. Ya, itu kamu. Ketika engkau tidak ada duit, ketika engkau menghadapi banyak hal, tapi mulutmu, tapi keluar dari hati, bukan hanya mulut saja saudara, keluar dari hati engkau bisa berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Mungkin beberapa di antara ibu-ibu punya pengalaman, engkau buka ya, tong beras saudara, berasmu saudara tinggal, haleluya, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, tahu maksudnya tak? Maksudnya 1, 2, 3, 4, 5 bisa dihitung. Bijinya bisa dihitung. Bisakah engkau berkata terima kasih Tuhan, pasti penuh. Boleh saudara? Boleh saudara? Boleh saudara? Di sini boleh, di rumah pasti boleh. Amin. Ada amin. Ketika engkau lihat walletmu saudara ya, wallet saudara engkau buka, piak gitu ya, jatuh semua. Yaitu apa? Pandai, koin semua jatuh, ya kan? Tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Ketika Tuhan izinkan dulu ya, Tuhan mengambil anak kami yang ketiga di hospital. Baru saya melahirkan karena hari itu Caesar, jadi saya tidak boleh banyak. Maaf, itu normal delivery. Ya, puji Tuhan saya sudah sehat, tetapi jiwa saya, hati saya sedang bergelora. Tapi di situ Roh Kudus ingatkan, boleh bersyukur tak? Boleh bersyukur enggak? Jangan nangis terus ya. Ada kalanya ya saudara-saudara Anda yang sering doa, pasti saudara dengar suara Tuhan. Kadang-kadang saya pernah saudara, saya sering. Kalau kita nangis terlalu kuat ya, Tuhan penat nggak? Penat nggak? Halo, siapa yang sering nangis kuat-kuat? Penat nggak? Nggak ada di sini ya, ada di sana. Banyak nangis kuat-kuat. Macamlah berlari 10 km ya kan. Ya wanita ini kalau kuat berdoa akan kuatnya gitu ya, sampai kepenatan. Itu kuat, Roh Kudus ingatkan. Janganlah nangis kuat-kuat. Saya bilang siapa ini ya? Saya bilang biasa saja, slow down, belajar, give thanks to the Lord. Akhirnya saya ubah. Ya, khususnya Anda wanita dengan beberapa struktur temperamen, melankolis, ya. Kuat di melankolis, kuat di flekmatis, komplit saudara. Saya yakin kalau saudara hadapi masalah, ya kan, macam habis apa saudara? Berlomba maraton, ya. Gitu ya. Tapi percayalah, semakin kau jalan dengan Tuhan, semakin kau jalan dengan Tuhan, ya, engkau akan mulai dimampukan. Ingat. Bukan kita mampu, kita dimampukan. Ketika engkau hadapi mungkin masalah suami di rumah, ya kan, itu is very common one ya kan. Wanita paling sering menghadapi masalah apa? Suami. Tepuk tangan dulu untuk para suami. Bukan di sini, di sana, ya kan. Haleluya. Kalau sedang menghadapi masalah dengan suami, aduh, pepatah berkata, orang lain menyakitiku is okay, tapi paling sakit disakiti orang terdekatku ya. Betul nggak saudara? Ya, bangun pagi kulihat dia, makan tengah hari lihat dia, mau tutup mata lihat dia. Ya, yang muda-mudi ini haleluya. Makanya kenapa kalau Anda mau menikah, berdoa sungguh-sungguh, haleluya. Karena orang yang menikah itu namanya apa? Welcome to the club of prayer warrior. Ya, Anda harus boleh bijak memainkan irama seni jiwa harus main, ya kan? Seni bijaksana harus main, haleluya. Ya, engkau seni apa lagi? Apalagi kalau Anda ditambah ada anak, Anda tidak boleh bermain perasaan terlalu, betul nggak?
Jangan ada beberapa, saya mendengar beberapa kisah-kisah ibu muda. Dia ada anak, tapi karena dia begitu kecewa dengan suaminya, dia tak mau masak, dia tak mau ini, tak mau begitu, tak mau buat susu anaknya. Anaknya hanya sendirian, kasihan. Susu, nggak ada yang urusi. Coba bayangkan, itu namanya tidak bertanggung jawab, betul nggak? Kamu wanita. Ya, ada orang yang mungkin tanpa kita sadari inilah sebuah perjalanan iman. Haleluya. Bahkan khususnya wanita, kenapa ajaib? Nanti saya terus lanjutkan dengan cepat. Saya harap kita cukup waktu. Kenapa Tuhan memilih kita untuk kita itu dipanggil wanita? Pasti dengar, ada kekuatan di dalammu yang tanpa engkau sadari, engkau harus keluarkan itu. Ada amin? Ada amin? Jadi nomor 2, belajar ucapkan kuat-kuat ibu-ibu, ya, saya terus belajar dengan karakter saya. Saya dari keturunan Batak dengan Jawa, tetapi saya tahu saya punya Batak lebih kuat. Makanya orang Batak banyak cakap, ya kan? Makanya kalau tidak sesuai, saya punya anak, kadang-kadang saya tahu ya, anak-anak saya, kalau dia disuruh komplain, tuh daftar listnya panjang pasti ya. Oh, memang begini ya, bangun pagi begini ya, begini, gitu ya. Ya, saya tengok anak saya tengok handphone, langsung. Makanya waktu mereka tengok handphone, mereka akan lihat situasi. Where's my mama? Where's my mama? Ya, tapi saya sering berkata kepada anak saya, bersyukurlah punya ibu yang cerewet, ya kan? Punya ibu yang haleluya. Ya, ada amin. Karena itulah tanda ekspresi kasih. Karena kalau ibu tidak mengasihi, saudara percayalah ya, anak itu jungkir balik dan dia is very cool. Itu is a dangerous time. Itu masa yang bahaya. Kenapa? Dia udah pernah cakap, gak mau didengarkan. Sehingga apa? Anaknya kacau seperti apapun. I wash my hand. Aku cuci tangan. Dan itu mengerikan. Itulah ambang, berarti ibu itu sudah pahit. Dan engkau harus mengobatinya. Katakan haleluya. Bersyukurlah. Nah, kemudian yang ketiga. Yang pertama tadi apa saudara? Bagaimana wanita tegar dan kuat? Kita harus tinggal di dalam Kristus. Yang kedua, jelas kita harus tenang dan banyak bersyukur. Tapi yang ketiga, jangan pernah lupa. Saya harap kita ambil bahagian ini. Kita harus apa? Pakai perlengkapan senjata Allah setiap hari. Katakan setiap hari. Bukan hanya sekali sebulan saja. Ya, tapi setiap hari. Efesus 6 ayat 10 hingga 12. Ini ayat yang sangat-sangat famous. Ayat ini berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan apa? Jadi perjuanganmu bukan suamimu. Amin. Amin ibu-ibu. Perjuanganmu bukan anakmu. Ada amin ibu-ibu. Perjuangan kita apa? Lanjut saudara. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Ingat, dan melawan apa? Ini nih, roh-roh jahat. Ada di mana roh jahat? Mana udara? Di sekeliling. Saudara tahu sekarang kita masuki gelombang panas yang luar biasa. Adakah saudara aware? Ya, ini saatnya setiap keluarga demi keluarga harus ekstra berjaga-jaga. Suka tidak suka kita dibawa dan kita sedang masuk dalam sebuah musim akhir zaman. Ya, saya menemukan bukan hanya gelombang udara yang panas, tapi saudara saya mau berkata hati-hati. Rumah tangga bini rumah tangga dihembuskan kepanasan oleh si iblis. Tanpa ada apa-apa tiba-tiba engkau bisa dengan mudah yang namanya apa saudara? Mudah marah, mudah emosi. Betul? Betul saudara?
Anak-anak bisa mudah sekali memberontak kepada orang tua. Bisa orang tua begitu sangat marah dengan anak-anak. So kita harus ekstra berjaga-jaga. Ingat, dikatakan perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Mari terus katakan buat hati kita. Kita nggak kuat, kita minta kekuatan Roh Kudus. Kita lemah, kita minta Roh Kudus pegang tanganku. Tiap hari nyanyikan lagu ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat tanpa rohmu, tanpa rohmu. Amin. Bawalah diriku kepada apa? Terus minta Tuhan. Kalau kita sudah mau pesong jalan, kita bawa ke jalan kepada kebenaran Tuhan. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalanmu. Amin. Bapak, ibu, dan saudara, khususnya ibu-ibu. Saya dulu menemukan seorang ibu, dia begitu kecewa dengan suaminya. Dia berkata, puluhan kali saya dikhianati, pastor. Izinkan saya mengkhianati dia lagi. Saya bilang, Tuhan saja tak mengizinkan, apalagi saya. Gak ada di dalam Alkitab seperti itu. Tanpa saya sadari, dia tunjukkan saya. Karena suaminya suka berselingkuh, dia tunjukkan saya seorang lelaki juga boyfriend dia. Saya bilang, kamu akan mengalami kehancuran rumah tangga kalau engkau melawan kedagingan dengan kedagingan. Saudara yang terkasih, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Ada kalanya kadang-kadang kita sebagai wanita berkata, kenapa wanita harus mengalami dan mengikuti perintah dari Tuhan, yaitu perintah apa itu? Tunduk. Iya kan? Kenapa perintah tunduk tidak diberikan kepada suami? Tapi saya mau berkata, para semua wanita, engkau dan saya, Tuhan pasti lihat kekuatan kita. Amen. Tuhan pembela kita. Makanya kenapa Paulus berkata, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan nyata. Mari belajar. Kita harus tiap hari untuk pakai perlengkapan senjata Allah. Kalau panah iblis lagi ditancapkan, belajar tenang, belajar bersyukur, dan terus tinggal dalam Kristus. Kedua ini bab terakhir, tetapi dalam bab ini ada banyak yang penting. Saya harap saudara pay attention untuk Anda muda-mudi, khususnya yang akan menikah. Mengapa kita harus kuat? Wanita dikatakan harus kuat, harus tegar. Apa tujuannya? Karena di setiap perintah ada tujuan. Yang pertama, saya menemukan wanita harus kuat karena wanita adalah penolong suami. Katakan haleluya. Haleluya. Because woman or wife is helper. Katakan helper. Penolong. Haleluya. Ibu-ibu, Anda anak gadis yang akan jadi istri, Anda punya panggilan selepas menikah. Alkitab berkata, wanita itu penolong suami. Kejadian 2 ayat 18. Ayo saya minta semua anak gadis yang baca. Kejadian 2 ayat 18. Mari baca kuat-kuat dengan yakin ya. Sudah? 2, 3. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Katakan, Tuhan menjadikan apa? Penolong. Penolongnya itu sepadan
Ada dulu saya punya kawan itu naughty saudara. Dia berkata, oh saya tahu arti sepadan. Kenapa? Kalau dia tahu fight, saya pun pandai fighting. Bukan itu saudara. Ya, itu nama. Haleluya. 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 Haleluya jemaat CST. Kenapa wanita harus kuat? Karena panggilan kita, Anda yang sudah menikah, karena nasi sudah jadi bubur, Anda suka tidak suka, Anda itu harus jadi penolong suamimu. Katakan amin. Pasti ada saat di mana engkau harus mengerti, ada bahagian di mana Tuhan melihat suamimu nggak sempurna, suamimu nggak komplit tanpa dirimu. Cie, katakan haleluya ibu-ibu. Katakan haleluya ibu-ibu. Makanya kalau suami istri quarrel ya, habis itu gini, Jum, dating, Jum dating, ya kan? Kenapa? Nggak komplit tanpa engkau, betul? Macam makan nggak ada garam, haleluya, haleluya. Tapi harus dilatih dan memiliki dua-dua komitmen. Yang pertama, sebab wanita adalah penolong. Yang kedua, kenapa wanita harus kuat? Kenapa ibu-ibu harus kuat? Karena wanita atau ibu itu pembawa pengaruh besar atas iman anak-anakmu. Ibu-ibu semua yang saya mendorong setiap kita, jangan lupa. Kenapa kita harus kuat? Karena kita itu harus boleh jadi teladan kepada keturunan kita. Sama halnya saudara di dalam Alkitab. Orang yang memberikan warisan iman yang sampai Paulus menghargainya. Ada dua wanita, yaitu Lois dan Eunike. Dalam bahasa Inggris Eunike itu artinya Eunice. Yes, ada saya. Shalom Eunice. Malu nanti. Why, just now why you calling me ya? Sorry ya. Oke, saudara, mari kita buka dalam 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Di sini dikatakan oleh Paulus, sudah dapat? 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu. Nah, saudara perhatikan. Ibu-ibu, ketika engkau sudah tua, ingat kalau engkau ada anak cucu, berarti engkau memang masih banyak kerja. Katakan amin. Kerjanya apa? Engkau harus membawa, wariskan imanmu kepada mereka. Jadi jangan engkau cuci tangan. Saya sudah tak adalah anak. Happy hour. Shopping sana, shopping sini, tengok IG. Ini ibu-ibu yang high tech lah, nenek-nenek yang high tech. Ini banyak saudara nenek-nenek high tech, ya. Kerja saya tak susah sudah. Anak membesar, semua sudah menikah, biar mereka urus sendiri anak-anak mereka. Saudara tahu anak-anak mereka itu cucu-cucu Anda. Haleluya. Haleluya. Anda suka tak suka, Anda harus juga memberi warisan apa? Gak ada warisan duit, gak ada warisan rumah, gak ada warisan kereta. Warisan iman itu lebih luar biasa. Ada amin. Katakan haleluya. Di sini dikatakan pertama-tama hidup dari nenek moyangmu, di dalam nenekmu Lois. Kemudian Paulus berkata, dan di dalam ibumu. Wow, katakan wow. You are is really wow lah, mom. Ya, mom is really wow. Ya, sudah hati hancur kadang-kadang, betul? Ibu-ibu, tekanan hidup, haleluya. Ya kan? Tapi engkau juga harus bisa jadi teladan di depan anak-anakmu. Wah, itu sudah wow. Ya kan? Wow, ada amin. Ada amin. Tengok dulu kanan kiri ibu-ibu. Ternyata engkau pahlawan yang ajaib dan luar biasa. Ya, wanita-wanita Allah, mari saya mau panggil setiap Anda wanita-wanita Allah. Mari senantiasa ingat, kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh egois, ya. Jangan ketika engkau marah, ketika engkau kecewa, gak usah makan. Waduh, wah, satu family ahli keluarga langsung kena punishment, kena hukuman.
Hari ini tidak ada makan 1 minggu puasa. Wah, loh. Katakan kanan kiri, tak boleh macam itu ya jadi ibu. Nanti yang anak-anak gadis, tak boleh macam itu ya jadi ibu kelak. Jangan marah lama-lama. Haleluya. Haleluya. Belajar ya. Tetapi kita harus belajar untuk hidup juga kepada atau untuk generasi kita yang seterusnya. Yang terakhir, kita dipanggil Tuhan jadi apa tadi? Yang pertama, penolong. Masih ingat? Kenapa Anda harus kuat? Karena engkau harus menolong suamimu. Kedua, kenapa? Karena apa? Kita menjadi pemberi pengaruh kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kenapa wanita harus kuat? Karena wanita memiliki panggilan khusus di hadapan Tuhan. Ada amin? Ada amin? Para wanita, para ibu, saya mendorong kalau engkau nggak mengerti atau belum memahami, tanya Tuhan. Tapi setiap wanita itu pasti ada punya panggilan khusus di hadapan Tuhan. Anda harus tanya, ya. Kejadian 3 ayat 15. Panggilan yang diawali dari sebuah perjanjian, ya. Ini satu bahagian nubuatan, saudara, diawali di Taman Eden hari itu. Apa itu? Kejadian 3 ayat 15. Semua perhatikan. Kalau Anda suka belajar Alkitab, coba dalami. Ayat ini dalam sebetulnya. Oke, ayat ini berkata, ayo baca 2-3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saya bertanya, ini adalah dialog antara siapa dan siapa? Hawa dan Hawa. It's okay, just try, jangan takut. Antara siapa? Hawa, oke? Hawa dan siapa belum baca habis kitab Kejadian ya? Kok belum kaltim ya? Ini adalah dialog hari itu ketika Allah menemukan Adam, Hawa dan si ular melanggar perintah, betul? Sehingga Allah memberikan satu-satu hukuman. Betul? Dan hari itu Allah berkata kepada siapa? Ini perkataan dialog antara Allah kepada perempuan, Hawa dan ular. Ayat ini berkata apa? Aku, Tuhan, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Dengar ini, makanya kaum wanita, Anda harus hidup tinggal dalam Tuhan. Maka engkau kenal destinimu, ya. Perhatikan, dikatakan aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Pernah gak saudara merenung? Kenapa Tuhan tidak berkata itu kepada Adam? Sedangkan Adam yang mendapatkan perintah nomor 1. Kenapa? Karena Hawa ini kadang-kadang kecepatan. Tahu nggak kenapa dosanya? Ya kan? Udah tahu dikasih perintah, ya kan? Sekalipun memang benar perintah untuk tidak boleh makan sebetulnya kepada Adam. Makanya Adam pun juga kena salah, kena hukuman. Ya, hati-hati kamu Adam, haleluya. Apa-apa yang terjadi dalam keluargamu itu Adam juga mempengaruhi ya. Nanti khotbah hari Bapak. Gantian ya. Nah, kita hari ini hari Ibu. Jadi saudara perhatikan, hari itu Allah berbicara kepada perempuan. Di sini dikatakan, aku akan mengadakan. Ini nubuatan sejak di Taman Eden. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunan siapa? Keturunan siapa? Nya, itu kata ganti kepada siapa? Keturunannya itu adalah Hawa. Itu keturunan perempuan. Keturunannya akan meremukkan. Meremukkan apa? Bagian ular itu sebelah mana yang mematikan? Ya, ayo wanita macam ini. Makanya kaum wanita yang nggak pernah doa peperangan, nggak tahu peperangan dalam roh,
seringkali Anda akan up and down, terus kalah. Haleluya. Haleluya. Anak gadis, haleluya. Tuhan memberikan nubuatan. Di sini dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tetapi perhatikan, engkau juga meremukkan tumitnya. Makanya di dalam Alkitab Anda boleh deretkan wanita-wanita yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Banyak. Salah satunya, jangan jadi wanita seperti istrinya Yakub. Hati-hati saudara. Jangan jadi juga seperti wanita yang bernama Delila. Ya. Jangan suka yang gitu ya. Halo kaum lelaki yang bujang-bujang. Jangan terpesona dengan kemolekan. Alkitab berkata, kemolekan sia-sia. Tetapi apa? Aku tangan Tuhan. Oh, ini yang sudah mau memilih pasangan hidup. Luar biasa ya. Jadi kemana-mana ya, si Manuel matanya dia ada screening. Kenapa? Karena kemolekan sia-sia. Jadi yang molek yang begini, hai Manuel. Hati-hati kau Manuel, nanti dapat tak molek kau juga seumur hidup dengan dia. Tahan-tahanlah. Saya mau bertanya ya, since kita ini, kalau Anda ini yang bujang, kalau Anda disuruh memilih, dengar bujang, perhatikan. Yang bujang, tunggu, yang bujang angkat tangan. Yang bujang, oke ya. Anda angkat tangan mungkin agak malu-malu. Anda yang sudah ini ya, double, tolong jangan merasa bujang. Bahaya bapak-bapak ini. Tadi Pak Daniel ini angkat tangan begini ya kan. Minta ampun dia, minta ampun tapi mau mendaftar. Aduh bahaya. Bahaya ya. Anda yang bujang. Kalau ada sebuah pilihan, yang pertama, dengar perhatikan. Anda disuruh memilih ya. Anda memilih pilihan yang pertama itu orangnya cantik. Orangnya bukan hanya cantik ya, cantik. Kemudian dia handsome. Tapi orangnya nggak takut Tuhan. Ya. Kedua, maaf kata, sang perempuan atau sang lelaki langsung nggak handsome, langsung nggak cantik. Tapi kalau doa, Gunung Kinabalu boleh pindah ke Sarawak. Saya mau bertanya untuk Anda yang bujang, mana yang Anda pilih? Yang pertama adalah seorang perempuan atau lelaki handsome-nya luar biasa dan cantiknya luar biasa. Tapi perempuan dan lelaki ini nggak takut akan Tuhan. Atau Anda memilih seorang lelaki yang haleluya, dan langsung nggak ngerti apa-apa, nggak handsome, nggak cantik. Tapi kalau doa saudara, Gunung Kinabalu bergeser menuju Sarawak. Very powerful. Mana yang Anda pilih? Oke, grup wanita dulu. Grup wanita di sebelah kanan saya dengan grup lelaki di sebelah kanan saya. Pilih nomor 1 atau 2? 2. Wow, luar biasa ya. Oke. Ini yang di belakang nggak bersuara. Nggak setuju. Oke, sebelah kiri. Anda pilih nomor 1 atau 2? 2. Wah, dahsyat ya. Ya, dua-duanya 2. Oke,
angkat tangan lah dulu. Karena ada juga yang kepahitan, pilihannya nggak sesuai. Ya, angkat tangan. Pilihan nomor 1 dulu. Nomor 1 yang handsome, oke, sudah ada 1 orang. Yang cantik, tetapi memang nggak takut Tuhan. Oke, hanya 1 yang di sini ada saksi. Aduh, Nek, sabar ya, Nek ya. Sabar, Nek. Bagi dulu yang hijau dulu. Bagi mereka dulu, Nek. Oke, hanya 1. Jadi yang lain jawabannya mau pilih nomor 2 ya? Saudara, luar biasa ya. Sebetulnya soalan ini sering dilempar kami dulu waktu di sekolah Alkitab. Hari itu ketika kami sudah mau graduation, maksudnya lulus ya, mau sudah selesai. Cikgu kami bertanya, dan mereka memberikan sebuah jabaran. Kalau engkau nanti dalam pelayanan diperhadapkan dengan dunia yang lebih nyata, ya kan? Biasanya sekolah Alkitab ini kan hari-hari doa, betul nggak saudara? Ya, hari-hari baca Alkitab. Nggak usah lagi didaftar, nggak usah ditanya-tanya, pasti baca Alkitab. Kejadian wahyu langsung semuanya, berkali-kali ya. Kemudian ditanya, nanti kalau engkau mencari pasangan, engkau pilih yang mana? Dan hari itu saudara, kawan saya menjawab, dia sangat bijak. Dia berdiri dan berkata, saya mau pilih nomor yang pertama. Dan datang cikgu saya berkata, kenapa kamu pilih nomor 1? Kenapa kamu pilih yang handsome dan pretty? Karena saya percaya yang namanya pertumbuhan iman itu progresif. Sebab apa? Dengar, belum selesai. Sebab apa? Sebab seandainya ada pilihan nomor 2, maaf kata, ya, dengan seorang lelaki atau perempuan itu langsung, ya, langsung nggak handsome, langsung nggak cantik, manisnya pun nggak ada. Saudara bayangin ya, tinggal dengan orang itu 24 jam sehari, 70 tahun. Anda kalikan setiap hari, bangun tidurku lihat dia, ya, tutup mataku lihat dia. Terus membosankan. Saya tanya saudara, apa pilihanmu? Saudara, sorry ya, sekali lagi semua harus belajar untuk dengar-dengaran suara Tuhan. Haleluya. Tapi hari ini saya mau berkata, itulah indahnya sebuah rumah tangga. Seringkali Anda akan menemukan Bapak Ibu dan Saudara, khususnya muda-mudi, bahwa wanita-wanita sampai di sepanjang sejarah itu sangat banyak wanita-wanita itu lebih cepat matang secara rohani berbandingkan kaum pria. Nah, namun saya mau mendorong jangan sampai itu menjadikan sebuah perbezaan yang lagi dan lagi, ulang dan ulang, menjadikan punca pergaduhan. Karena sejujurnya saya sering di tempat Tuhan dalam hal itu. Mari kita belajar untuk apa? Wanita-wanita, kenal panggilan kita. Ada amin. Kenal panggilan khusus kita juga. Panggilan umum kita semua wanita. Di sini tadi dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Jadi sebenarnya ketika Tuhan menciptakan kita menjadi wanita, Tuhan sudah memberikan kita kuasa. Katakan amin. Tuhan sudah memberikan kita kekuatan supranatural yang engkau dan saya harus mendongkrak, harus mengusahakan, harus mengeluarkannya. Karena Anda dan saya
punya panggilan yang ajaib. Saya mendorong untuk semua wanita-wanita harus kenali panggilan kita. Kedua, kenali panggilan khusus dalam hidupmu. Di dalam Alkitab, dengan cepat ya, saya mendaftarkan cukup banyak contoh-contoh di dalam Alkitab. Salah satunya seorang yang bernama Esther. Mana Esther saya? Saudara, nama seorang yang bernama Esther, dia bukan hanya sekedar wanita. Ketika Tuhan izinkan, Tuhan beri dia perawakan yang cantik, yang elok, dan ternyata dipilih oleh raja. Itu pun Tuhan punya rencana. Yaitu apa? Di musim di mana hari itu bangsa Israel mau dibinasakan. Sampai Esther pun kadang dia nggak ngerti panggilannya. Harus angkelnya yang cakap, panggilanmu itu ini. Halo kaum wanita, saya mau berkata khusus anak-anak gadis. Belajar kenali panggilanmu. Kenali jalan Tuhan dalam hidupmu sembari engkau memilih pasangan hidup. Jangan terlalu banyak Anda daftarkan 1 sampai 100. Sebab apa? Oh, saya mau berkata, oh pastor nggak setuju saya mendaftarkan. I'm agree. Tetapi ingat, daftar yang engkau miliki, engkau hanya bisa hadapkan. Tetapi ingat, bukan memaksa Tuhan. Engkau apa yang engkau mau itu harus terjadi. Kenapa? Karena seringkali di dalam suami istri pasti akan ada kelemahan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, makanya perlu menikah. Ada amin. Karena Alkitab kan berkata, tidak baik manusia seorang diri. Salam kanan kiri untuk yang bujang, yang sudah ready. Ya, saya mendorong Anda. Saya waktu pertama kali klise ya saudara, masuk ke Malaysia sejujurnya. Ya, saya menemukan agak ada beberapa yang mengejutkan. Salah satu yaitu apa? Saya melihat wanita-wanita di Malaysia umur yang sudah tua tidak risau sekali menikah atau tidak. Kalau di Indonesia seringkali kecenderungan orang yang sudah berumur 20 ya, di sini ada berapa di Indonesia itu biasa. Tapi sekali lagi bukan itu sebetulnya exactly. Ini hanya sebuah perbezaan dalam budaya saja ya. Itu sudah risau memikirkan. Namun satu hal, ayo belajar pakai cara pikir Tuhan. Ya, pakai kacamata Tuhan. Jangan selalu aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Karena seringkali apa yang kita tidak mau yang Tuhan beri buat kita. Dan engkau akan amazed, oh this is my spouse. Inilah ternyata pasanganku. Oh this is the life partner. Oh ini adalah jodoh yang Tuhan berikan. Dan saya mau berkata, seringkali bahkan orang yang sudah menikah pun kita akan diuji terus. Ujian, benarkah dia jodohku? Benarkah dia pasanganku? Dengan apa? Ujian kehidupan. Tetapi kita harus tahu kuncinya, jawabannya memang yes. Khusus Anda yang sudah menikah, apapun itu, kalau Anda sudah menikah, Anda sudah diberkati di bawah naungan, tudungan, doa berkat hamba Tuhan. Jangan pernah Anda punya pemikiran Anda salah pilih jodoh. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Sekalipun ada kalanya dagingmu berontak, sekalipun pikiranmu ada kalanya di sini dan di sini nggak nyambung. Karena menyambungkan dari atas ke sini nggak gampang, saudara. Amin, ibu-ibu. Ya, perlu sebuah harga demi harga yang kita harus letakkan, mezbah demi mezbah yang kita harus letakkan. Tetapi kita harus sadar kita punya panggilan. Kedua, seorang bernama Deborah di dalam Alkitab, wanita yang dipakai Tuhan menjadi nabi Allah. Kemudian Abigail. Siapa di sini pernah baca seorang kisah bernama Abigail? Nama seorang wanita ini jarang disebut. Tetapi nama Abigail bisa muncul karena hari itu Abigail punya suami yang degilnya luar biasa.
Karena kedegilan dan kebodohan suaminya, hampir saja keluarganya binasa di tangan Daud. Tetapi kebijaksanaan Abigail, makanya hati-hati wanita, kalau engkau bijak tanpa engkau sadari, engkau menyelamatkan keluargamu. Katakan amin. Amin. Kebijakan Abigail membuat hati Daud berhenti, tidak akan membunuh keluarganya. Tanpa disadari, akhirnya Abigail juga menjadi istri Daud. Siapa lagi? Yokebed. Yokebed, saudara ingat siapa itu? Ibu dari Musa. Keberanian Yokebed sepertinya biasa. Di zaman hari itu, ketika yang namanya Firaun mau menghabisi semua baby-baby di bawah umur 2 tahun, Yokebed berani karena kekuatan Roh Kudus. Dia simpan baby Musa dan dia membuat baby itu hanyut di air, menyelamatkan baby itu. Tanpa dia sadari apa yang dikerjakan itu adalah puncak, titik awal bagaimana bangsa Israel mengalami keselamatan. Siapa lagi? Rut. Ya, seorang wanita yang setia. Ibu-ibu, wanita-wanita, mari jadi pribadi yang setia. Ya, kesetiaan Rut ini luar biasa. Bahkan sampai dia menjadi penghubung lahirnya sang juru selamat. Siapa lagi? Priscilla. Seorang wanita yang apa? Hari itu dikagumi Paulus. Seorang yang tahu dalam bekerja, dia pandai bisnis, tapi dia pakai bisnisnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia juga bersama dengan suaminya itu kuat berkorban dalam pelayanan dan mengajar jiwa-jiwa. Sampai Paulus respect dengan dia. Wow, kalau saya menyebutkan cukup banyak. Tapi soalannya adalah, mari kita juga, ibu-ibu, sekali lagi, jangan hidup untuk diri kita sendiri. Ada amin? Ada amin? Badai kalau belum berhenti, masalah jika belum berhenti itu biasa. Tapi belajar dengar dari Tuhan. Tuhan, apa panggilanmu dalam hidupku? Sehingga ketika kita nanti one day balik kampung, kita kembali dipanggil Tuhan, kita juga bisa bertanggung jawab kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menciptakan kita berharga. Jadi yang terakhir saya ucapkan Happy Mother's Day. Selamat Hari Ibu. Ya. Saya kirimkan satu puisi. Jom kita baca 2-3. Serai serumpun sirih sejunjung, diletak orang di tengah laman. Kasih ibu tiada penghujung, menjadi sanjungan ke akhir zaman. Shalom Jemaat CST, Happy Sunday. Mari kita sama-sama melihat news kita untuk di minggu hadapan. CST mengadakan ibadah Ahad online pada setiap pukul 1 tengah hari di YouTube CST Church Subang Jaya. Ibadah Ahad akan diadakan di gereja NLCC Hall 1. Ibadah bermula jam 1 tengah hari. Sekarang pertanyaan, sila hubungi Pastor Chu. CST Sunday School Online akan diadakan pada setiap pukul 5 petang di YouTube CST Church Subang Jaya. Jemaat yang rindu memberi persembahan dan persepuluhan boleh bank in secara online akun bank yang tertera. Jangan lupa ikuti kami di media sosial di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Itu sahaja news kita untuk minggu hadapan. Jumpa Anda di minggu hadapan.